Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan ya, saya Kurniadi, yang dimana saya sudah keterima jadi CPNS, di mana saya punya nazar untuk mengajarkan, untuk memberi materi ya, untuk kepada kawan-kawan yang nantinya bakal mau masuk ke CPNS di Bina Marga terkait jabatan fungsional, di mana saya saat ini daftar di Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil. Ya mungkin nanti untuk beberapa bab akan kita bahas, mungkin banyak berkaitan dengan materi-materi SKB CPNS yang berkaitan dengan jabatan fungsional penata kelola jalan dan jembatan ahli pertama maupun penata laksana jalan dan jembatan terampil. Mungkin hal ini nanti bisa kita bahas per bab, mungkin bisa banyak bab yang nanti mungkin akan kita bahas di video-video selanjutnya. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Kurniadi. Saya merupakan lulusan dari Politeknik Negeri Semarang tahun 2017 dan melanjutkan sarjana di Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2024. Nah, kemarin saya untuk daftar CPNS pakai ijazah D3 saya Alimadya, jadi saya masuk ke penata laksana jalan dan jembatan. Karena waktu itu ijazah sarjana saya belum keluar. Dan untuk pekerjaan saya dulu saya ikut di BUMN di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung tahun 2017 sampai 2021, lalu di developer di Surabaya dan terakhir di proyek di Solo PT IFAS Pharmaceutical Laboratories. Mungkin saya sudah selesai 7 proyek, tapi semuanya proyek gedung, tidak ada proyek jalan. Jadi kenapa saya punya nazar untuk memberikan eh, materi yang mungkin saya dapat ya, dan kemarin soal-soalnya seperti apa, karena saya rasa memang jarang sekali ya di YouTube-YouTube itu materi-materi yang berkaitan dengan kebinamargaan. Ya mungkin ada, tapi tidak lebih spesifik ke CPNS-nya. Jadi mungkin nanti kita akan belajar bersama-sama eh, step by step. Jadi nanti kita belajar dari perundang-undangannya dulu seperti apa, lalu nanti kita belajar berkaitan teknisnya, lalu berkaitan dengan penerapan-penerapannya seperti apa. Oke, untuk kisi-kisi pada tahun 2024 ini hampir sama. Kisi-kisinya antara penata laksana jalan dan jembatan terampil maupun penata kelola jalan dan jembatan ahli pertama. Saya nggak tahu soalnya sama apa enggak, tapi yang saya ketahui kisi-kisinya sama. Jadi kemungkinan besar ada kemiripan soal. Tapi ini nanti saya akan bercerita ya, maupun ya membahas sedikit tentang soal-soal yang kemarin saya keluar. Oke, untuk yang pertama, kita nanti akan mempelajari tentang kompetensi umumnya, yaitu kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Tahun ini tahun 2025, jadi nanti eh, jika ada peraturan-peraturan lain, nanti ketika misalkan ada yang nonton video ini tahun 2028 misalkan, dan ada peraturan perundang-undangan yang baru, mungkin nanti bisa disesuaikan seperti itu. Nanti kita runtutkan dulu peraturan perundang-undangannya itu dari undang-undangnya seperti apa, lalu peraturan-peraturan yang berkaitan lain turunannya, peraturan pemerintah, lalu kebijakan menteri, seperti itu. Dan peraturan berkaitan dengan yang tidak kebinamargaan lain juga juga ada, misalkan tentang LLAJ, tentang keselamatan seperti itu. Lalu nanti akan kita bahas juga tentang teori-teori bidang keilmuan
yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Jadi ini sangat luas sekali, umum sekali. Jadi untuk meraba-raba dan nanti mungkin dari hasil SKD ke SKB kan mungkin 1 bulan saja ya. Jadi ketika nanti ada banyak materi nanti mungkin bingung. Nah mungkin bisa nih jadi apa namanya? Jadi acuan nanti untuk kalian. Oh nanti kemungkinan yang besar seperti ini yang akan keluar. Lalu mungkin nanti kita next pada bab selanjutnya kita akan belajar tentang perencanaan teknis jalan dan jembatan dan terowongan, pelaksanaan konstruksi jalan, pelaksanaan konstruksi jembatan dan terowongan, preservasi jalan, jembatan dan terowongan, lingkungan dan keselamatan jalan, pengadaan lahan dan dampak sosial, pendanaan jalan, jembatan, terowongan, pengoperasian lalu lintas dan bahan uji mutu. Ini sebenarnya semuanya nanti banyak yang tercantum di peraturan-peraturan seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa kita jelaskan satu persatu, kita berbagi atau sharing ya, seperti itu. Eh, Mungkin yang pertama kita akan ke kebijakan peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan. Oke, mungkin dari materi pokok ini akan saya eh, uraikan menjadi 3. Jadi mungkin nanti kita harus memahami dan mengidentifikasi kebijakan serta peraturan perundang-undangan terkait jalan dan jembatan. Banyak sekali nanti mungkin perundang-undangan terkait jalan jembatan, tapi seperti apa kita memahami dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan tersebut. Lalu implementasinya seperti apa sih dari peraturan tersebut yang nanti diimplementasikan dalam eh, kehidupan maupun dalam pekerjaan di kebinamargaan. Lalu menganalisa dampak kebijakan terhadap pembangunan, perawatan, dan pengelolaan jalan jembatan. Nah, mungkin nanti kalau yang kemarin soal-soalnya itu banyak yang berkaitan dengan perundang-undangan. Jadi mungkin ada sekitar ya 15% lah. Jangan di mana lumayan skornya kan kalau misalkan kita sudah tahu perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan. Oke. Hierarki dulu. Jadi sebelum kita membahas tentang peraturan jalan, kita harus tahu dulu nih hierarkinya seperti apa. Hierarki itu adalah urutan. Urutan itu dalam arti eh, peraturan mana yang lebih tinggi. Jadi istilahnya gini, kalau dulu saya dalam kerja di legal di tender itu, jadi kalau ada peraturan yang lebih tinggi, itu peraturan yang akan dipakai dan akan menghapus peraturan-peraturan di bawahnya, akan menggugurkan peraturan-peraturan di bawahnya, atau peraturan di bawahnya itu akan menjelaskan lebih rinci dari peraturan yang di atasnya yang belum rinci seperti itu. Jadi kalau urutan-urutannya mungkin secara hierarki itu adalah ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi itu adalah hierarki tertinggi perundang-undangan. Lalu turun ada TAP MPR. Ada lalu turun lagi ada undang-undang atau Perpu. Lalu turun lagi menjadi PP, Perpres, Perda provinsi maupun Perda kabupaten atau kota. Nah, nanti kita akan urutkan nih undang-undang dulu seperti apa. Nanti ke undang-undangnya seperti apa, nanti ada turunan lagi nggak? Misalkan dari untuk peraturan presidennya atau perpunya atau PP-nya seperti apa. Lalu nanti turun lagi ada misalkan kebijakan dari kementerian. Nah, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Oke. Untuk jenis produk hukum di lingkungan Kementerian PUPR ya, ini ada peraturan menteri. Jadi peraturan menteri itu ketentuan pelaksanaan
dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mandiri, memuat aturan yang mengikat secara umum dan memiliki daya laku terhadap unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, kementerian atau lembaga terkait, pekerjaan daerah, institusi terkait, dan atau masyarakat. Jadi peraturan menteri ini nanti akan merupakan penjabaran dari perundang-undangan yang eh, sudah disahkan. Lalu dari peraturan menteri ini nanti akan eh, menurun atau turun lagi nih produk hukumnya. Ada surat perintah, ada surat edar menteri, ada keputusan. Nah, mungkin dari kita nanti banyak berkaitan dengan surat edar menteri, yaitu banyak yang berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan teknis. Jadi surat edar menteri nomor sekian itu berkaitan tentang apa? Surat edar menteri nomor 19 misalkan tahun 2011 itu tentang apa? Nah, nanti akan dijelaskan nih. Kita akan menjelaskan satu-satu dan kita akan sharing-sharing juga ya. Oke. eh, Nanti ini kita akan pada bab satu ini kita akan menjelaskan secara umum dulu. Jadi belum memasuk kepada inti-intinya karena kita hanya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk kebijakan berkaitan dengan jalan ini ada undang-undang. Nah, undang-undang ini eh, sudah saya kelompokkan. Ini yang berlaku. Ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 isinya tentang jalan. Ini masih berlaku. Lalu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Nah, nanti untuk eh, pada pembahasan bab selanjutnya mungkin akan kita jelaskan nih Undang-Undang 38 Tahun 2004 itu berkaitan tentang apa saja, lalu isinya seperti apa, maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Jadi sebenarnya hampir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ini nanti pembaruan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Mungkin pembaruannya eh, banyak dan nanti mungkin sebagai acuannya juga kita akan melihat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Lalu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berkaitan dengan LLAJ, lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Nah, nanti yang keluar yang mana? Semua pasti akan keluar. Nah, tapi nanti lebih spesifiknya seperti apa? Kalau yang kemarin itu nanti berkaitan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 itu keluar. Lalu eh, hampir semuanya ini undang-undang ini keluar. Walaupun tidak spesifik banget ya, tetapi nanti penjelasan berkaitan dengan pasal-pasalnya maupun penjelasan dari eh, bab tentang undang-undang ini nanti biasanya banyak keluar. Nah, nanti kita akan kelompokkan nih bagaimana caranya biar teman-teman sekalian itu akan tahu oh cara belajarnya seperti apa sih biar kita nanti mudah mengingatnya. Nah, waktu awal-awal saya juga eh, juga ba- shock juga, undang-undangnya banyak ya yang harus dipelajari. Nah, kalau misalkan kita belajar sendiri dan tidak tahu arah, oh dulunya seperti apa sih keluar, mungkin kita nanti akan bingung. Mungkin banyak juga sih dari apa orang-orang itu menjual materi-materi gitu ya. Ada yang jual harga 350.000, ada yang jual 100.000. Tapi isinya itu ada yang cuma copy paste dari undang-undang seperti itu. Ya mungkin is okay ya. Tapi lebih baiknya kita timbang kalian
membuang uang untuk membeli hal-hal yang belum tentu keluar juga, lebih baik belajar bersama aja sih. Nanti bisa kalian pantengin aja di YouTube saya. Oke, nanti nggak ada namanya monetize dari saya juga, karena ini nazar saya. Jadi mungkin nanti akan ada bab-bab lain yang akan kita pelajari bersama. Mungkin nanti ketika saya juga sudah bekerja di Bina Marga, mungkin ada peraturan-peraturan baru, mungkin akan kita jelaskan juga. Seperti itu ya. Oke, untuk berkaitan undang-undang, mungkin nanti kita akan bahas pada bab kedua dari Undang-Undang Nomor 38 seperti apa. Lalu untuk LLAJ nanti yang keluar itu biasanya seperti apa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang pengelolaan lingkungan hidup seperti apa. Pengadaan tanah, banyak kan ini pekerjaan-pekerjaan berkaitan dengan PUPR ya. Pengadaan tanah untuk jalan tol, untuk terowongan, dan banyak sekali. Nah, mungkin nanti saya akan kasih link ya berkaitan dengan undang-undang ini. Eh, Nanti bisa di-download di Google Drive. Udah saya kelompokkan, jadi kalian nggak usah nyari satu-satu. Jadi nanti tinggal download aja. Udah, oh Undang-Undang 38 2004, Undang 2022, 2009. Nanti jadi tinggal enak kalian mau belajarnya. Lalu berkaitan dengan peraturan pemerintah dan atau peraturan presiden juga berkaitan dengan jalan, ini banyak sekali. Mungkin saya rangkum. Ada PP nomor 34 tahun 2006 tentang jalan. Ini penjelasan dari undang-undang yang tadi. Lalu ada PP nomor 23 tahun 2004 tentang jalan tol. Ini masih berlaku. Lalu PP nomor 32 tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa analis dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas masih berlaku. Lalu PP nomor 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu PP nomor 30 tahun 2021 penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu ada PP nomor 37 tahun 2017 tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan umum jalan. Biasanya PP ini lebih merinci lagi dari undang-undang tadi. Jadi nanti penjabaran-penjabarannya mungkin di peraturan pemerintah itu ada. Bahkan nanti atau di surat edaran menteri atau peraturan menteri itu lebih spesifik lagi. Nah, kemarin ini juga waktu saya SKB juga keluar ini tentang Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, mungkin nanti bisa dipelajari, oh berkaitan tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah itu apa saja, pasal-pasalnya tentang apa saja, isinya tentang apa, seperti itu. Nah, mungkin nanti untuk penjabaran dari peraturan pemerintah nanti bisa dipelajari sendiri, tapi nanti saya ambil pembahasan-pembahasan pokok saja yang berkaitan yang mungkin insya Allah akan keluar. Ya, kita nggak tahu nanti yang buat soal seperti apa, tapi ya kita dari pengalaman kemarin tes saya mungkin ada beberapa yang bisa saya akan share sih. Lanjut peraturan Menteri PUPR. Nah, dari peraturan Menteri PUPR ini banyak sekali sebenarnya. Tapi ini saya mengambil beberapa saja yang berkaitan dengan jalan, yang mungkin nanti akan yang sering keluar seperti Permen nomor 19 tahun 2011 itu persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan ini sering keluar. Lalu tentang cara pemeliharaan dan pendidikan jalan seperti apa? Mungkin dari Permen nomor 11 ya tahun 2010 itu tentang tata cara dan persyaratan layak fungsi jalan. Jalan itu berfungsi dengan baik itu persyaratannya seperti apa, lalu pedomannya seperti apa.
Lalu Permen nomor 20 tahun 2010 tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan. Kemarin juga keluar yang berkaitan tentang trotoar. Lalu Permen nomor 11 tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan jalan khusus. Lalu Permen nomor 19 tahun 2011 tentang persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan. Nah, ini sering keluar. Lalu Permen nomor 13 tahun 2011 berkaitan tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan. Jalan itu nanti seperti apa sih? Eh, Tata cara pemeliharaannya, kerusakan-kerusakan jalan itu seperti apa? Nanti kita akan bahas pada bab-bab selanjutnya. Lalu Permen nomor 2 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan rencana umum jaringan jalan. Permen nomor 03 tahun 2012 tentang pedoman fungsi jalan dan status jalan. Permen nomor 04 tahun 2012 tentang cara pengawasan jalan. Permen nomor 3 tahun 2014 tentang pedoman perencanaan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan kaki di kawasan perkotaan. Permen nomor 31 tahun 2015 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi. Permen 20 tahun 2020 tentang tugas dan wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol dalam penyelenggara jalan tol. Ada Permen nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Permen 03 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1 2017 tentang tata cara pelaksanaan pengadaan badan usaha untuk pengusahaan jalan tol. Ini keluar kemarin. Permen nomor 06 tahun 2023 Badan Pengatur Jalan Tol. Nah, ini peraturan menteri nanti lebih spesifik ya, artinya lebih dia akan eh, lebih rinci daripada undang-undang atau peraturan eh, pemerintah. Karena ini lebih seperti pedoman atau tata cara persyaratan teknis ini lebih ke peraturan Menteri PUPR. Nanti mungkin akan kita singgung satu persatu, tetapi untuk teman-teman nanti bisa download satu persatu. Nanti saya akan kasih linknya juga. Nanti akan bisa dipelajari dulu seperti apa, nanti kita bahas. Lalu ada surat edar dari Direktorat Jenderal Bina Marga nomor 20 2021 tentang pedoman desain geometri jalan. Nah, geometri jalan ini eh, jadi berkaitan dengan desain geometri, lalu nanti berkaitan dengan lengkung, berkaitan dengan elevasi. Nanti itu akan eh, bisa kita baca di pedoman desain geometri jalan. Lalu Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga nomor 15 tentang Manual Desain Perkerasan Jalan tahun 2024 masih berlaku juga. Lalu Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga nomor 09 2021 Perencanaan dan Pemrograman Pekerjaan Preservasi Jaringan Jalan. Preservasi itu adalah perbaikan ya. Nah, itu juga masih berlaku. Lalu ada spesifikasi umum 2018 untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan revisi 2. Lalu pedoman pelaksana penyediaan tanah pengganti dan atau bangunan pengganti oleh Badan Usaha Jalan Tol dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada sektor jalan tol. Juga nanti akan kita bahas satu persatu. Mungkin nanti akan berbab-bab ya. Banyak ya, nanti akan saya upload satu persatu sambil saya susun materinya yang berkaitan tentang peraturan perundang-undangan seperti ini. Lalu untuk berkaitan dengan jembatan, ini ada Peraturan Menteri Nomor 2022 tentang penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan. Berkaitan jalan dan jembatan dan terowongan juga kemarin juga keluar atau SKB. Nanti juga akan kita bahas satu persatu juga. Lalu surat edar yang berkaitan dengan jembatan, ada Surat Edar Menteri PU Nomor 7 2015 tentang pedoman persyaratan umum perencanaan jembatan.
Jadi perencanaan jembatan itu seperti apa, perencanaan abutmennya seperti apa, desainnya seperti apa nanti kita bisa baca di Pedoman Persyaratan Umum Perencanaan Jembatan. Ada Surat Edaran Nomor 2 2019 tentang panduan teknik pelaksanaan jembatan. Ada Surat Edaran Nomor 3 2019 tentang panduan teknik pengawasan pelaksanaan jembatan. Dan ada Surat Edaran 03 2021 tentang pedoman pemeriksaan kondisi sungai pada jembatan. Sungainya nanti seperti apa, misalkan pada tikungan sungai, apakah boleh dibangun jembatan atau tidak nanti di situ ada pedomannya. Lalu pedoman 05 2019 tentang pemeliharaan rutin jembatan dan pedoman 05 tahun 2019 pemeliharaan berkala jembatan. Oke, berkaitan tentang mungkin ini ada tabel untuk teman-teman nanti bisa pelajari secara umum ya. Ringkasan pembahasan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008, 2004 tentang jalan. Jadi nanti bisa di-download itu undang-undangnya. Mungkin ini ringkasan saja biar nanti dalam belajar itu kita tahu nih. Oh, nanti yang berkaitan tentang bab satu pasal sekian itu tentang apa sih? Jadi nanti kita bisa ada kerangka belajarnya, kerangka belajar. Jadi nanti nggak hanya membaca saja, oh undang-undangnya ini mungkin kalau orangnya cerdas ya nanti bisa hafal ya semua ya. Tapi kalau seperti saya ini ya dengan mungkin harus ada kerangkanya. Kerangkanya biasanya saya buat seperti ini, tabel-tabel yang nanti di mana belajar itu lebih mudah. Oh, bab ini tentang apa sih? Bab ini tentang apa? Pembahasan tentang apa? Nah, dari pembahasan ini nanti kita akan baca di peraturannya. Misalkan ada bab satu ini ketentuan umum ini cuma pengertian-pengertian saja. Misalkan ada di bab 2 tentang asas tujuan, asas penyelenggaraan jalan seperti apa, tujuan penyelenggaraan jalan seperti apa. Seperti itu. Nah, yang saya blok kuning ini yang kemarin di SKB keluar. Jadi mungkin nggak tahu ya nanti untuk tahun ke depan atau berapa tahun ke depan yang nggak keluar saya juga nggak tahu mungkin. Tapi ini dari pengelompokan ini nanti bisa kalian eh, pelajari tentang bab 3 tentang peran pengelompokan bagian jalan. Nanti ada peran jalan seperti apa, pengelompokan jalan-jalan itu dibagi menjadi berapa, sistem jaringan jalan, ada sistem jaringan primer, ada sekunder, ada jalan umum berdasarkan fungsi, ada status, ada kelas satu, ada kelas 2, ada kelas 3. Lalu ada bagian-bagian jalan. Oh, bagian-bagian jalan itu ada daerah milik jalan, daerah manfaat jalan, daerah pengawasan jalan seperti apa, daerah milik jalan itu ada apa, daerah manfaat jalan itu ada apa, daerah kepemilikan jalan itu ada apa. Lalu nanti untuk ukuran-ukurannya seperti apa, nah nanti kita akan bahas satu persatu lagi juga. Nah, lalu ada bab 4 tentang jalan umum, ada wewenang pemerintah pusat itu seperti apa. Oh, wewenang pemerintah pusat itu untuk jalan-jalan seperti apa, pemerintah provinsi itu untuk jalan seperti apa, pemerintah kabupaten itu seperti apa. Nah, nanti akan bisa juga dibaca di undang-undangnya. Lalu ada tentang jalan tol. Tujuan jalan tol itu untuk apa sih? Sekarang pemerintah sedang giat ya untuk membangun jalan tol di Trans Jawa sudah hampir menyambung dari ujung barat sampai ujung timur. Nah, tujuannya apa sih jalan tol itu? Lalu syarat-syarat jalan tol seperti apa? Wewenang penyelenggaraan jalan tol itu seperti apa? Pengaturannya jalan tol seperti apa? Pengusahaan jalan tolnya seperti apa? Nah, mungkin nanti akan kita bahas next di bab selanjutnya. Ini kerangka belajarnya seperti ini dulu. Oh, untuk undang-undang ini nanti kita mempelajari seperti ini. Lalu untuk pengadaan tanah. Nah, pengadaan tanah itu untuk jalan itu seperti apa? Pengadaan tanah untuk jalan tol seperti apa? Nah, untuk jelas lebih update nanti bisa dibaca di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Nanti ada beberapa perubahan-perubahan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 ini, 38 ini ya tahun 2024.
Lalu berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ, lalu lintas dan angkutan jalan. Ini dari bab 1 tentang ketentuan umum pengertiannya LLAJ seperti apa, lalu lintas, prasarana kendaraan, lalu asas dan tujuannya dari asas LLAJ, tujuan LLAJ, lalu berkaitan dengan ruang lingkup, keberlakuan undang-undang, pembinaan, penyelenggaraan, maupun nanti berkaitan dengan kelas jalan, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas khusus, penetapan jalan, perlengkapan jalan, pengadaan perlengkapan jalan, sampai nanti soal kemarin itu pernah juga berkaitan dengan kalau ada rambu di jalan itu rusak, itu yang memperbaiki itu siapa? Apakah dari LLAJ atau Kementerian Perhubungan atau dari Dinas Bina Marga? Nah, itu nanti bisa dibaca nih wewenang-wewenangnya gitu loh. Ini baru kerangkanya ya. Lalu nanti lalu lintas, jadi pemberi syarat lalu lintas, rambu, marka, petugas yang berwenang. Nah, ini harus nanti di apa? Dipelajari. Mungkin yang berkaitan sama bab yang tidak saya beri pembahasan ini mungkin tidak usah dipelajari ya karena mungkin jarang keluar seperti itu. Tapi nggak tahu ya nanti untuk ke depannya apakah nanti akan keluar atau tidak saya nggak tahu. Lalu berkaitan tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum. Nah, nanti eh, penilaian misalkan nih ada penilaian ganti rugi dari tanah pembuatan jalan seperti apa, musyawarah penetapan ganti ruginya seperti apa, pemberian ganti ruginya seperti apa nanti bisa dibaca di undang-undang ini. Apakah nanti keluar? Ya nanti kita nggak tahu ya yang keluar seperti apa. Tapi paling nggak kita udah punya basic atau dasar oh undang-undangnya seperti ini. Oh nanti untuk kerangka belajar kita itu enak. Dari kerangka belajar ini kita nanti akan banyak bertanya. Tanya itu dalam arti ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang eh, dari kerangka ini. Oh, dari misalkan penggunaan pengadaan tanah itu seperti apa, tahapannya seperti apa, dokumennya apa saja, persiapan pengadaan tanahnya seperti apa. Nah, nanti kan eh, setelah ada kerangka ini, nanti kalian akan belajarnya lebih ter eh, termanage dengan baik. Oke, mungkin eh, sampai sini dulu ya untuk bab 1 berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Eh, jadi secara garis besar mungkin eh, untuk peraturan perundang-undangan kita nanti akan lebih belajar lebih dalam di bab selanjutnya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Ini nanti berkaitan dengan jalan secara umum dulu. Jalan itu seperti apa? Nah, kita sudah membahas nih, oh undang-undangnya yang berlaku seperti ini. Lalu peraturan pemerintahnya yang berlaku seperti ini. Lalu peraturan PUPR-nya yang berlaku seperti ini. Lalu ada surat edarnya seperti ini. Nanti kita akan bahas satu persatu di next next pertemuannya. Karena dari kisi-kisinya ini penjabarannya banyak sekali. Nah, kalau pembahasan satu bab mungkin saya rasa kurang. Mungkin itu saya beri kerangka dulu. Nah, untuk kalian yang nanti misalkan mau minta materinya boleh apa enggak, eh, saya saya perbolehkan tapi dengan syarat kalian harus mencatat ya. Karena kalau kalian hanya mendengar tanpa mencatat, itu saya rasa kurang kurang efektif ya. Apalagi cuma mendengar terus minta materinya tanpa menulis itu kurang kurang masuk ke dalam otak kalian. Jadi kalau misalkan kalian mau minta materi mungkin bisa nanti, tapi dengan syarat kalian sudah mencatat apa materi yang sudah saya jelaskan ini. Ketika kalian sudah mencatat,
baru sekalian nanti fotokan, misalkan, terus kalian bisa emailkan ke saya, nanti saya kasih materinya. Tapi kalau nggak ada bukti kalian mencatat, saya nggak akan kirim materinya. Seperti itu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan perundang-undangan. Nanti next bab 2 kita akan membahas lebih dalam berkaitan dengan jalan, berkaitan dengan jembatan, berkaitan dengan terowongan sesuai dengan materinya. Mungkin itu saja dari saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.